komunikasi satu sama lain. Kita menunggu dinamika yang lebih valid. Bahkan juru bicara KPK pun mengatakan bahwa masih akan mengecek terkait dengan kasus ini. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Resmi ada kabar yang begitu mengejutkan, Sekjen PDP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, kenapa kasus lama kok diungkap kembali ya? Bukankah ya kasus-kasus seperti ini menurut saya pribadi recehan? Seharusnya Hasto itu sudah ditangkap sejak dulu. Kenapa kok dibiarkan sampai sekarang? Apakah karena ketemu dengan seorang Jokowi, berteman dengan seorang Jokowi, karena sekarang sudah dipecat oleh seorang Jokowi dipecat oleh PDP, lalu kemudian lalu kemudian Jokowi bernyanyi? Apakah seperti itu? Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kasus ini bermula dari Harun Masiku yang sampai hari ini masih belum ya jadi tersangka dan masih ya menjadi buron. Pada akhirnya kabarnya ada keterlibatan Hasto di dalamnya untuk menyuap bagaimana Harun Masiku ini bisa lolos dan dipilih sebagai anggota DPR. Padahal kita tahu begitu kan ya. Urutan dari nomor urut di situ begitu, Harun Masiku itu nomor 6 yang seharusnya menggantikan adiknya Kemas di situ adalah nomor 1, yaitu adiknya pemenang suara. Terus karena meninggal akhirnya diganti nomor 2 ya. Langsung ini tidak diganti nomor 2, akhirnya ke nomor 6 Harun Masiku. Dan inilah yang akan terjadi begitu kan. Ada suap menyuap di dalamnya. Makanya yang namanya korupsi, yang namanya suap adalah musuh kita bersama. Lantas bagaimana Hasto ya soal sekarang ini apakah ditetapkan tersangka? Kabarnya ya ada yang mengatakan sudah resmi ya ditetapkan sebagai tersangka begitu kan ya. Dan bahkan maksudnya sprindiknya itu sudah keluar kabarnya begitu kan. Sprindiknya sudah keluar. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Hasto ini akan menjadi tersangka. Dan PDIP tidak begitu mengejutkan ya. Dari teman-teman PDIP simpatisan tidak begitu mengejutkan. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa Hasto ini akan ya menjadi tersangka. Sudah tahu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang terjadi kepada Hasto hal yang biasa kabarnya ya. Kenapa? Karena sejak lama Hasto saat dipanggil sebagai saksi begitu kan ya sudah mau ditetapkan tersangka. Mungkin ya Jokowi mungkin ada lobby-lobby politik, ada lobby-lobby apa begitu kan sehingga kuat. Sampai hari inilah di era Prabowo begitu kan ya. Nampaknya begitu, kalau Prabowo ingin memberantas korupsi, ya saya setuju sekali dengan hal itu. Tapi kita lihat saja, kalau toh pada akhirnya nanti dimaafkan koruptornya kan repot juga begitu. Jadi saya kira ya yang saya sampaikan ini suapnya tidak banyak kok begitu kan, hanya ratusan juta ya. Walaupun yang namanya suap apapun itu tindakan yang salah ya, siapapun yang melakukan itu. Nah, ya kabarnya dari yang dijadikan tersangka begitu kan, kalau nggak salah KPU-nya waktu itu begitu, Bawaslu-nya pada waktu itu begitu kan, sudah ditangkap, sudah jadi tersangka dan sebagainya begitu, dan KPU-nya juga sama begitu kan. Artinya apa? Artinya kenapa KPK hari ini begitu kan ya? Membongkar kasus-kasus lama ya. Bagaimana soal EKTP, bagaimana soal yang lain. Kalau ingin diberantas silakan diberantas. Kenapa dengan ya korupsi yang sekarang triliunan begitu kan? Triliun yang begitu banyak begitu. Kenapa nampaknya seolah-olah ya itu aja ya? Apa karena ada dendam terhadap PDP atau bagaimana? Nampaknya seorang Jokowi kalah di Pilkada Jakarta, dipecat oleh PDP, nampaknya begitu kan ya. Nampaknya semakin ada perlawanan Jokowi kepada PDIP. Saya kira inilah politik yang terjadi begitu kan. Masyarakat pasti membenturkan soal itu. Dan kabarnya dari simpatisan PDP mengatakan Hasto itu sejak lama mau jadikan tersangka. Hal yang biasa, sudah lama kabarnya betul. Enggak begitu mengejutkan. Jadi artinya apa? Artinya kita tunggu saja nanti begitu kan ya. Karena
Mungkin Hasto sangat kuat ya saat bersama dengan Pak Jokowi ya, dan Jokowi mungkin ya kong kali kong sana sini atau apa begitu sehingga Hasto ini lolos atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Jadi sekarang saling bongkar-bongkaran begitu ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya soal Hasto ini jadikan tersangka ya. Ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wah, ngeri-ngeri sedap bos. Sedangkan orang-orang yang kemudian ada suap sana sini, ya aman-aman aja begitu kan. Maka orang-orang akan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian aneh begitu kan ya. Kenapa kalau tidak bersama dengan Jokowi lalu kemudian mau ditenggelamkan? Mau dimasukkan penjara? Atau bagaimana? jadi ya saya kira inilah yang akan terjadi begitu kan ya di era sekarang. Bahkan orang-orang menganggap ini ya Hasto ini jadi tersangka, kabarnya ya ada nuansa-nuansa politisasi. Kabarnya. Tapi ya inilah yang terjadi begitu. Ya KPK itu membuktikan begitu kan ya pasti ada data, ada bukti yang kuat untuk mentersangkakan orang. Padahal sejak lama Hasto itu sudah di apa namanya sudah mau jadi tersangka begitu sejak Jokowi mau mimpin. Tapi mungkin siapa yang menghalangi, siapa yang mengintervensi KPK saya tidak tahu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini, wah ini nampaknya agak gimana begitu. Padahal ini sudah kasus lama begitu kan. Lama kasusnya ini ya. Coba kita bisa menjadi tanda tanya publik dari sekian tahun Harun Masiku jadi buron, baru sekarang Sekjen PDIP jadi tersangka. Kenapa tidak dari dulu? Berarti hukum sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu. Jokowi juga harus diperiksa karena ikut menyembunyikan Harun Masiku. Gini-gini sedap ya. Jadi saya kira Jokowi harus diperiksa juga ya. Siapa yang menghalangi Hasto Kristianto ya? Siapa yang menghalangi itu? Kan itu logikanya. Makanya secara tidak langsung inilah yang akan terjadi begitu kan bahwa PDIP lagi digoreng sana sini begitu kan. Dari arah satunya, arah sisinya begitu kan. Tapi ya inilah yang akan terjadi. Makanya kalau Hasto jadi tersangka, ya Jokowi harus diperiksa. Itu aja begitu kan. Gampang untuk membuktikan itu sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat begitu kan ya, orang-orang akan melihat apakah ini akan benar-benar terjadi, hukum yang ada selama ini benar-benar adil atau tidak ya. Kalau semuanya jadi senjata ini gimana begitu kan ya, kasus-kasus lama seperti Tom Lembong misalnya, seperti Hasto misalnya, apakah dijadikan alat begitu kan untuk kekuatan mereka? Nah, apakah jadikan alat untuk dipolitisasi atau sebagainya begitu? Orang akan melihat itu begitu. Jadi saya kira ya nampaknya KPK hari ini harus benar-benar serius. Ya, siapapun yang korupsi harus benar-benar dipenjara, benar-benar dimasukkan ke penjara. Siapapun orangnya. Karena korupsi adalah musuh kita bersama. Jangan didukung begitu kan. Saya pribadi mengkritik apa yang dilakukan. Mungkin kalau ada suap saya akan mengkritik Hasto begitu kan. Tapi bukan berarti saya alergi pada PDIP, kan itu logikanya. Jadi saya kira ya perilaku inilah yang kemudian harus dikritik. Ya. Jadi ya kita bernyanyilah, Hasto pasti bernyanyi begitu kan ya. Kalau Hasto jadi tersangka pasti bernyanyi. Kenapa? Siapa yang menghalang-halangi dulu begitu misalnya? Siapa yang mengintervensi KPK? Ya, siapa yang ini, siapa yang itu begitu? Kan pasti cerita, ya. Jangan-jangan Jokowi juga diperiksa nantinya. Ya silahkan begitu, silahkan ya. Kalau Jokowi mau diperiksa, ya silahkan. Tidak ada salahnya begitu. Nampaknya sekarang ini Hasto jadi tersangka, ya. PDIP sudah memecat Jokowi, begitu Hasto jadi tersangka. Ada apa di balik ini semua begitu kan? Apakah benar apa yang disampaikan Hasto soal Partai Coklat? Karena sekarang ini sampai dari dulu begitu kan ya. KPK ini tetap ya dari pihak-pihak kepolisian begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang ini
bahwa kalau toh pada akhirnya Hasto semakin bernyanyi Patra Coklat, mungkin akan PDIP akan semakin semakin seperti itu begitu. Tapi Bu Megawati santai, ya tahu semuanya. Kalau Hasto itu juga sudah mau jadi tersangka sebenarnya sudah tahu begitu kan ya. Ya santai-santai aja. Hasto sudah mempersiapkan segalanya. Bisa saja Jokowi ini kena begitu kan. Oke, begitu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.